Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Ustadz kalau ada undangan kita datang. Kalau kita lagi puasa Pak Ustadz datang. Kalau kita disuruh makan, makan langsung. Faman sya'a falyasum. Siapa yang mau melanjutkan puasanya silakan lanjutkan. Waman sya'a falyuftir. Siapa yang mau makan silakan makan. Saya ini acara nikahan anak nih. Tiba-tiba bapak dari Masjid Nurul Islam datang. Tiba-tiba bapak nggak mau makan. Apakah saya sakit hati? Enggak. Ibu datang ke rumah saya. Pas saya suruh, Bu silakan minum teh. Saya puasa Pak Ustadz. Alhamdulillah gula saya nggak habis. Jadi kita nggak mesti tersinggung. Kalau ngajinya sama-sama ngerti. Ini kadang karena nggak sama ngajinya, gurunya beda, bacanya beda, ngajinya beda. Ketika ada tamu yang nggak mau makan, kamu nggak makan, aku lagi puasa. Alah, kayak penghuni sorga aja. Buah semangka, buah pepaya, buah melon dan buah tomat. Semuanya nama buah-buahan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah sarapan? Mudah-mudahan semua yang hadir ini diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sama-sama kita hormati bapak-bapak anggota DPRD kota, ini kota atau Bekasi. Hadir bersama kita Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Lurah. Ini kalau saya sebut satu persatu sampai zuhur baru selesai. Ketua Dewan Masjid Indonesia, para alim, para ulama, guru-guru yang selalu mengajarkan kita kebaikan, mudah-mudahan mereka panjang umur dan kita dapat berkah ilmunya. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam masjid semuanya, tidak dapat saya sebut satu persatu. Ada buah-buah, di antaranya buah rambai. Saya tidak fokus ceramah karena ibu-ibu tangannya melambai. Semua yang hadir insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita, Ustadz Somad tidak boleh ceramah keluar dari tema. Jadi kalau ada kesalahan, itu kesalahan tema dan panitia. Temanya dua. Yang pertama, pentingnya menyambung tali silaturahim. Ini kalau tidak ada silaturahim yang baik di Masjid Nurul Islam, betul Nurul Islam. Apa mungkin acara sebesar ini bisa terwujud? Enggak mungkin. Bisa ketua masjid kerja sendirian? Enggak bisa. Ustadz Somad datang sendirian? Tidak bisa. Maka ini terwujud karena ada silaturahim. Maka betul kata Nabi SAW, kalau mau panjang umur, mau rezekinya melimpah, maka rajin-rajin silaturahim. Itu orang barat nggak ada silaturahim Pak Ustadz. Bule-bule dengan Pak Le nggak ada silaturahim. Mereka kaya, uangnya banyak. Mereka nggak pakai istilah silaturahim. Tapi mereka menyebutnya dengan, mereka kumpul-kumpul pagi-pagi. Mereka sebut acaranya, besok datang ya bro, ngapain? Coffee morning. Coffee morning. Morning pagi, coffee, minum kopi pagi. Kita nggak bisa. Kita kalau ada kopi pagi mesti ada lontongnya, mesti ada sotonya. Ustadz kok tiba-tiba ingat soto? Masjid Nurul Islam menyiapkan soto. Tapi untuk Ustadz aja. Jadi sebenarnya orang barat itu juga namanya nggak disebut silaturahim. Bro, nanti hari sore petang Ahad kita ngumpul ya. Ya, bawa istrinya, bawa anaknya. Nama acaranya family gathering. Family keluarga. Gathering, duduk-duduk, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, makan-makan. Namanya network,
jaringan, work kerja, network jaringan kerja, kerjasama sama-sama kerja. Jadi namanya tidak silaturahim, tapi substansi maknanya adalah silaturahim. Orang Islam ke Masjid Nurul Islam satu hari 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apakah dia sudah silaturahim? Kelihatannya udah, tapi sebenarnya dia nggak pernah silaturahim. Datang, sholat, selesai pulang, la salam wala kalam. Begitu datang tahiyatul masjid, habis azan qobliyah, habis iqamah, sholat, salam kanan, kiri, pulang. Nggak tahu, nggak kenal sama tetangga. Inilah kenapa kita mundur. Kelihatannya silaturahim, tapi tidak silaturahim. Tapi hari ini, semuanya bersilaturahim. Sampai kita dengan bapak-bapak yang jual balon di belakang pun silaturahim. Pedagang-pedagang, saya senang sekali kalau ada tablik akbar pengajian. Tidak hanya sekedar seperti tadi malam di Pandeglang, pasar malam. Yang bilang iya berarti sudah follow Instagram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapkah menjaga silaturahim? Syaratnya ada 6. 1. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu maka ucapkan salam. Makanya tadi protokol mengucapkan salam. Ustadz Somad mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begitu datang langsung disambut, selamat datang Ustadz. Saya nggak mau disambut selamat datang. Datangnya selamat, pulangnya. Kita datang ke hotel, tertulis di lantai keset kakinya, welcome, well bagus, come datang, datangnya bagus, pulangnya bayar. Anak-anak yang belum sekolah ditanya, nah bahasa Inggrisnya keset kaki apa? Welcome. Maka dalam Islam, agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, salamnya sempurna. Assalamualaikum, selamat harta bapak, selamat rumah bapak dari kebanjiran, selamat suami ibu dari dilarikan pelakor. Mereka sebetulnya dalam hatinya amin, cuman untuk menjaga dia dikit aja amin. Selamat anaknya dari narkoba, selamat keluarganya dari zina. Warahmatullah, rahmat Allah tercurah kepada masyarakat Masjid Nurul Islam dan sekitarnya. Wabarakatuh, barokah, barokah, barokah. Semuanya, rezekinya, anaknya, rumahnya, umurnya, hartanya, semuanya barokah insya Allah. Jadi jangan main-main dengan salam. Ini sekarang banyak jamaah ini main-main dengan salam. Bertamu ke rumah orang, nggak jelas pangkalnya, nggak jelas ujung. Assalamualaikum. Kom. Apa ini? Kom artinya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang wajib dijawab adalah salam yang pertama. Salam yang kedua, yang ketiga sunnah dijawab baik. Salam ada juga yang nggak boleh dijawab. Salam imam kita waktu sholat tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Itulah ketika kita lewat di kuburan. Kami pulang tadi malam jam 12 sampai rumah, lewat pemakaman. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita tidak ingin mendengar jawabannya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Batal tausiah pagi ini. Ustadz Somad mana? Opname. Gara-gara kaget mendengar sambutan salam. Jadi jangan main-main dengan salam. Ini salam main ringkas aja. ASS WRWB. ASS itu jangan macam-macam. Tulislah di Google, www.google.com. Tulis di situ, translator ASS. Saya aja malu untuk mengucapkan terjemahnya.
Artinya Pak Ustadz tulis sendiri, handphonenya kan ada. Jangan tulis ASSWRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak DPRD selamat dengan jabatannya. Bapak Camat selamat dengan kekuasaannya. Bapak Kapolsek selamat dengan pistolnya. Semua yang hadir ini selamat dunianya, selamat akhiratnya. Sebagaimana doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat agamanya, jangan sampai ikut aliran sesat. Wa afiatan fil jasad, badannya sehat, jangan sampai sakit. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya nambah, benar amalnya. Wa barakatan fil rizki, rezekinya berkah, dosanya banyak. Wa taubatan qablal maut, waktu mati menyakitkan. Wa rahmatan indal maut, supaya dilepaskan dari silap salah. Wa maghfiratan ba'dal maut, supaya ringan waktu sakratul maut. Wa hawwin alaina fi sakaratil maut, selamat dari neraka. Wan najata minan nar, dimaafkan ketika segala amal dihisab. Wal afwa indal hisab, doa itu selalu disebut dengan doa selamat. Makanya yang pertama kali naik ke bulan itu Neil Armstrong dengan selamat. Neil Armstrong sudah sampai ke bulan dengan selamat. Ustadz Somad sudah sampai di Masjid Nurul Islam dengan selamat. Ada orang yang mau berangkat melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan selamat. Maka orang yang ingin anaknya selamat, pas lahir anak pertama dikasih nama Selamat. Karena di Pulau Jawa, Kang Selamat. Nama adalah doa. Ada, mohon maaf Pak Selamat. Nama adalah doa. Maka nama ini jangan main-main dengan nama. Dalam sejarah Nabi ada seorang sahabat bernama Abu Salamah. Nama istrinya Ummu Salamah. Nama anaknya Salamah. Bahasa Arab Salamah. Sampai ketika menjadi Salamat. Salamat artinya salamatun, selamat kita dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Masjid Nurul Islam ini luar biasa. Di mana luar biasanya? AC-nya di dalam, ustadznya di luar. Begitulah Masjid Nurul Islam memuliakan perempuan. Jadi kalau ada anti-anti mengatakan Islam ini diskriminatif terhadap perempuan, perempuan dilecehkan, perempuan dihinakan, perempuan gak dikasih tempat, perempuan gak dimuliakan, datang ke Masjid Nurul Islam, kalian akan melihat bagaimana perempuan dimuliakan. Dikasih tempat yang dingin, saya dapat angin-anginnya dikit aja udah luar biasa. Apa yang dimuliakan Allah? Gimana perasaan Ustadz ngelihat ibu-ibu di dalam masjid ini? Kami ibu yang di luar ini ngelihat kalian di dalam seperti sedang melihat ikan mas koki dalam akuarium. Nggak boleh gitu Pak Ustadz. Ibu adalah ibu saya. Ibu adalah kakak saya. Ibu tapi bukan istri saya. Melihat ibu-ibu, ingat ibu kita, kita menjadi anak berbakti pada orang tua. Melihat ibu-ibu, ingat anak kita, kita akan menjadi ayah yang takut berbuat salah dan dosa. Melihat istri orang, lupa bini kita, masalah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melihat senyum bapak ibu, saya yakin dan percaya ini orang nggak ada utang sama sekali. Belum disetujui bank. Ya Allah, semua yang hadir ini mudahkan urusannya. Semua yang hadir ini kalau dia dililit utang, lepaskan dari hutang piutangnya. Lebih kuat aminnya dari yang pertama. Itu gunanya kita silaturahim. Karena ketika baru ketemu kita sudah dapat doanya. Berikutnya yang ke, saya ingat cuman ngetes jamaah aja. Idza da'aka fa'ajibhu, kalau engkau diundang wajib datang. Mana Pak Wali Kota? Kenapa tidak hadir?
beliau ada undangan dan acaranya tidak bisa. Sudah menyampaikan salam ke Ustadz Somad. Bapak-bapak anggota dewan kita pun nanti tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Tapi mereka sudah hadir dua-duanya. Mereka ini banyak acara-acaranya. Kenapa? Karena mereka adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Mereka adalah wakil yang melanjutkan aspirasi masyarakat. Mereka datang kemari karena diundang Bapak Ibu semuanya. Maka kita pun datang ketika. Itulah hebatnya silaturahim. Doa kita langsung terkabul. Cuman tidak semuanya doa itu sesuai dengan permintaan. Kadang kita minta AC, yang datang kipas angin. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya ini orangnya nggak tahan dingin. Makanya kalau saya di hotel, itu AC-nya saya matikan. Saya kalau jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran, satu kamar biasanya dewan jurinya 2 orang. Saya cari dewan juri yang umur 70 yang nggak tahan AC. Saya cari. Bapak di kamar pakai AC? Iya, nggak. Saya cari yang tua. Yang tua biasanya nggak tahan karena kulitnya udah tipis. Bapak tahan? Saya nggak tahan Pak Ustadz. Kita sekamar ya? Iya, dulu begitu. Jadi saya nyebut AC tadi bukan minta AC. Ya cuman kadang jamaah ini orang kalau udah ke masjid itu hatinya sensitif. Lembut sekali hatinya, luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu paham. Ustadz Somad bukan ustadz yang bisa dipesan untuk nyindir-nyindir, nggak bisa. Ustadz Somad ustadz yang tema ceramah nggak bisa dibisiki. Ustadz tolong nanti ceramahnya pesankan begini-begini. Nggak bisa. Kenapa? Karena kadang saya lupa. Jadi kalau mau memesan, tuliskan di baliho, letak di depan. Biar saya bisa baca. Dan pernah saya satu kali dipesan sama pengurus masjid, tolong Ustadz sampaikan pesan bahwa siapa yang bersedekah untuk masjid, sedekahnya diminta lagi, itu masuk neraka. Kok gitu Pak? Karena ada yang sedekah 300 juta kemarin diambil lagi Pak Ustadz. Saya pun berceramah, al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Jamaah yang meminta sedekahnya, dia seperti menjilat muntahnya, anjing yang menjilat muntahnya. Berapi-api saya sampaikan. Selesai tausiah, ketua masjid ngasih tahu, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Masjid Nurul Islam ini Masya Allah, tabarakallah, rapinya luar biasa. Ada pagar-pagarnya supaya selamat dari pencuri karena kipasnya di luar. Di dalam juga rapi. Lihatlah masjid ini, susunan Qur'annya rapi sekali, kelihatan nggak pernah dibaca. Ustadz Somad jangan macam-macam. Ini Quran kami baca terus berantakan, tapi karena mau acara kami susun dengan rapi. Ibu-ibunya juga rapi, yang jilbab kuning-kuning aja, nggak mau bergabung dengan yang lain. Ada yang pink-pink aja, Masya Allah, tabarakallah. Kami dari luar ini melihat seperti pelangi sedang masuk masjid. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kalau diundang ada yang nikahkan anak jamaah Masjid Nurul Islam, datang atau enggak? Kalau saya lihat dulu, beberapa kali saya datang, enggak sampai masuk ke dalam, baru di pintu saya udah pulang. Kenapa? Disambut dengan lagu Cinta Satu Malam. Saya nih ustadz guys. Kita udah datang pakai peci, pakai koko, maksudnya mau hadir ke sana. Penyanyi dangdutnya udah siap rok pendek, bisa digoyang. Tapi kalau yang nikah jamaah Masjid Nurul Islam Bekasi, saya datang. Kenapa? Karena di sini kalau nikahan pakai hadroh. Allahu Akbar. Terus kami kemarin yang nikah pakai keyboard tunggal, ulangi sekali lagi. Akadnya enggak Bu, walimahnya aja. Ibu jangan marah dulu. Adik-adik siap diundang? Masya Allah. Apa nama grupnya? Menara Quran. Tinggi dong.
Jamaah yang ada di Bekasi dan sekitarnya, Anda ingin walimah, Anda ingin akad nikah, Anda ingin akikah, apapun acaranya, undanglah hadrah Menara Quran. Masalah persennya nanti kita bicarakan. Masjidnya sudah ramai sholat berjamaah, zikir tablik akbarnya sudah meriah, tapi ketika menikahkan anak tidak kelihatan hijrahnya. Ketika menikahkan anak, padahal itu acara yang suci, sakral, menyebut nama Allah, tapi diisi dengan perbuatan maksiat. Itu tidak terjadi di jamaah Masjid Nurul Islam, karena semuanya sudah kena cahaya Nurul Islam. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustadz, kalau ada undangan kita datang. Kalau kita lagi puasa Pak Ustadz, datang. Kalau kita disuruh makan, makan langsung. Faman syaa falyasum. Siapa yang mau melanjutkan puasanya silakan lanjutkan. Wa man syaa falyuftir. Siapa yang mau makan silakan makan. Saya nih acara nikahan anak nih, tiba-tiba bapak dari Masjid Nurul Islam datang, tiba-tiba bapak nggak mau makan, apakah saya sakit hati? Enggak. Ibu datang ke rumah saya, pas saya suruh, Bu silakan minum teh, saya puasa Pak Ustadz, alhamdulillah gula saya nggak habis. Jadi kita nggak mesti tersinggung. Kalau ngajinya sama-sama ngerti. Ini kadang karena nggak sama ngajinya, gurunya beda, bacanya beda, ngajinya beda. Ketika ada tamu yang nggak mau makan, kamu nggak makan, aku lagi puasa, alah kayak penghuni sorga aja. Yang mau lanjutkan puasa silakan, yang mau batalkan juga niatnya sudah sampai. Kalau Ustadz Somad gimana? Seandainya Ustadz datang ke Nurul Islam, tiba-tiba ada acara makan, Ustadz lagi puasa, Ustadz batal atau lanjut? Saya lihat dulu ikannya apa. Lihat dulu, kalau cuman goreng ayam upin-ipin, mubazir. Tapi kalau soto seperti tadi, yummy. Gimana rasanya Pak Ustadz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Kalau mau hubungi segera catering Masjid Nurul Islam. Dia iklan ini memang setiap 10 menit sekali mesti ada. Iklan hadroh sudah, iklan soto udah. Yang lain nanti nyusul ya Bu ya. Nah, kalau ada permohonan tulis di belakang, nanti kita umumkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, idzastan sohaka fansoh lahu, memberikan nasihat, bukan nasi ayam, memberikan nasihat. Sekarang banyak orang yang ngasih duit, banyak yang ngasih buah, banyak yang ngasih makanan, tapi tak banyak yang memberikan nasihat. Kamu kalau lagi masih muda, nuntut ilmu, perempuan jangan pacaran, jaga kehormatan diri, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ini termasuk nasihat. Makanya apapun nama acaranya, tahun baru hijrah, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, melepas jamaah haji, menyambut jamaah haji, itu tidak lain tidak bukan isinya ada tausiah, ada ceramah, ada habib, ada tuan guru, ada ajengan, ada ulama. Itu semuanya adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Maulid Nabi siap datang? Siap. Isra Mi'raj datang? Datang. Nuzul Quran datang? Datang. Halal bihalal? Lihat dulu bulan apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua kesempatan kita untuk menasehati orang. Dulu saya kalau tausiah itu saya lihat dulu di mana, sampai akhirnya saya ketemu dengan Ustadz Das'ad Latif. Doakan beliau supaya sehat walafiat. Apa kata Ustadz Das'ad? Kalau manusia sudah berkumpul, sampaikanlah nasihat Ustadz Somad, karena nanti sampai masanya orang sudah berkumpul, kita tidak bisa menyampaikan nasihat. Atau kita sudah siap, orang nggak ngumpul. Makanya selama ada orang berkumpul, sampaikan nasihat.
Pesan beliau itu saya amalkan terus. Suatu ketika saya lihat orang ngumpul, saya sudah siap nasihat, rupanya mereka ngumpul mau nonton bola. Selama mereka datang, ini semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah followernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah lovernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad hanya sebagai pelayannya. Nanti di akhirat kalau ditanya, "Hai Abdul Somad, kamu siapa?" "Aku adalah pelayan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa apa pantunnya ya? Kalau Tuhan pergi ke Mekah, beli tali untuk mengikat. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini di depan pesawat. Nah, itu ada pesawat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lain juga rasanya tausiah di depan pesawat ini. Ini rasanya yang di depan ini kayak pilot-pilot dan ini pramugari semua. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua pilot ini masuk surga insya Allah. Begitulah sayangnya seorang ibu kepada anak. Anaknya nangis, dibawa sampai ke Masjid Nurul Islam, disuruh diam nggak diam, dibelikan pesawat. Masih nangis juga Upin Ipin, masih nangis juga cendol. Bapak membawa anak, tuh ada anak kecil dalam pangkuan. Mudah-mudahan semua anak yang hadir ini anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang keempat, idza atisa, kalau dia bersin, fahamidallah, dia ucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka ucapkanlah yarhamukallah. Itu nggak betul, jadi nggak usah diucapkan. Itu tadi cuman gimmick. Benar-benar bersin dia, apalagi bersinnya cuman nyari perhatian. Kalau ada orang bersin, kita ucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Lalu kemudian dia menjawab, yahdikumullah wa yuslihu balakum, Allah memberikan hidayah untuk kamu dan memperbaiki segala situasi dan kondisimu. Kalau hafal, ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau enggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut, supaya jangan sampai enggak ketahuan kalau kita enggak hafal bacaannya. Sekarang nggak mau tahu, mau bersin, mau sakit, mau mati, bukan urusan saya. Sama-sama nunggu pesawat yang sama, tujuannya sama, di airport yang sama, sama-sama delay, sama-sama duduk di kursi di airport. Tidak lagi ada salam, la salam, wala kalam. Dulu kalau ada yang bersin, yarhamukallah, langsung nanya, dari mana? Mau kemana? Bapak mau kemana? Saya mau ke Riau. Mau jumpa siapa? Mau jumpa Ustadz Somad. Sama. Bapak dari mana? Saya dari Masjid Nurul Islam. Di mana itu? Di Jati Asih, Bekasi. Oh sama. Kok kita nggak pernah ketemu? Kita memang sama-sama nggak pernah ke masjid. Tapi perasaan pernah ngelihat, di mana kita ketemu ya? Lama mikir, di mana kita ketemu ya? Baru ingat, iya. Dulu waktu banjir bandang kita sama-sama ke masjid. Enggak banjir, enggak ke masjid. No banjir, no masjid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, jangan tersinggung, saya tidak ada nyindir. Dulu memang ada orang di Masjid Nurul Islam yang begitu, tapi sekarang udah enggak ada, karena udah meninggal. Di masjid yang sama nggak kenal, di airport yang sama nggak ada respon, mau bersin, mau sakit, mau mati, mau pingsan, nggak ada urusan, semuanya sibuk dengan handphonenya masing-masing. Ada yang pingsan satu di samping malah dipoto, langsung posting. Ada yang pingsan nih bro, yang lain komen, kesian. Mau dibawa kemana hubungan kita ini guys? Maka kita mesti ada care, ada peduli, ada perhatian. Tidak ada yang lebih perhatian daripada jamaah Masjid Nurul Islam. Dari mana Ustaz tahu mereka perhatian?
mereka sudah siapkan. Kalau Ustadz nggak bisa ceramah berdiri, sudah disiapkan meja untuk ceramah duduk. Mikrofonnya udah hampir siap. Ustadz Abdul Somad disediakan tempat ruang foto di dalam. Begitu saya masuk, belakang layarnya hijau. Saya tanya, ini kok hijau? Biar bisa diedit Pak Ustadz. Persiapannya matang luar biasa. Ini masjid sudah tidak muat lagi. Masjid mesti diperluas ke belakang. Maka dipasang tenda-tenda. Mudah-mudahan ke depan tenda-tenda itu menjadi bangunan permanen bertingkat insya Allah. Itu di belakang ada kebun kurma, sudah mau panen kelihatannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jamaahnya melimpah ruah, umat Nabi Muhammad makin banyak, gak mungkin masjid ini bisa menampung di masa akan datang. Masjid ini insya Allah akan bertingkat-tingkat ke atas insya Allah. Tolong acara peletakan batu pertamanya jangan Abdul Somad. Nanti pas gunting pita baru. Berikut ini pengguntingan pita dan pemencetan tombol peresmian Masjid Nurul Islam oleh Ustadz Abdul Somad. Wah, boleh saya mencet. Habis baterai. Semua berawal dari mimpi. Mimpi akan menjadi kenyataan insya Allah. Amin. Ustadz tahu dari mana masjid ini akan ada pengembangan? Nih gambarnya. Pembangunan Masjid Nurul Islam. Tampak dari depan, tampak dari belakang. Jamaahnya mana? Inilah anak-anak muda yang akan menjadi ketua masjid, yang akan menjadi urusan mengurus masjid. Mereka adalah ormas. Mereka ini semuanya ormas, orang masjid. Ibu berbahagia karena kalian melahirkan seorang anak yang mereka memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda sekarang jam 6 sore, setengah 6, 5.30 menjelang azan maghrib sudah pulang ke rumah, mandi bersih, datang ke masjid, acara remaja masjid, latihan hadrah. Ini adik-adik tinggalnya sekitar sini di pesantren. Jauh pesantrennya dari sini? Dekat. Oh, berarti masih jamaah Masjid Nurul Islam. Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain pernah saya gitu. Ini adalah remaja kita. Pas sudah selesai, mohon maaf Pak Ustadz, kami pemain naturalisasi. Asli pemain inti. Ibu bangga punya anak memakmurkan masjid? Dari bunyinya enggak. Ini anak saya Pak Ustadz, juara nyanyi. Memangnya nanti kalau kau mati anakmu nyanyi? Mau di liang lahat anakmu nyanyi? Mama. Mereka lah yang akan membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Coba kalau anaknya nggak ngaji, nggak ke masjid, ninggal maknya, dia ambil MP3 Yasin, habis itu dia, mohon maaf ya ma, dengarin sendiri. Hari ini ibu boleh tertawa, tapi kalau anaknya tidak dibawa ke masjid, ini Masjid Nurul Islam ini kalau maghrib ke isya ada yang ngaji. Kemana anak-anak kita? Game online, PlayStation, judi online. Mudah-mudahan kalau belum ada dari maghrib ke isya, bapaknya datang sholat berjamaah, ibunya datang sholat berjamaah, anaknya ngaji dari maghrib ke isya, TV mati, handphone mati, laptop mati, semuanya mati. Kenapa? Karena pemadaman bergilir. Mati bukan karena PLN mati, mati karena semuanya ke masjid. Kalau sudah terlaksana, alhamdulillah. Kalau belum terlaksana, nanti malam insya Allah. Kalau sudah saya kasih tahu nggak juga dilaksanakan, inna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berikutnya yang kelima, idza marida fa'udhu. Kalau ada jamaah yang sakit, jenguk, lawat, kunjungi, datangi. Makanya jamaah ini punya grup WhatsApp. Satu grup bisa 1.000. Ustaz Abdul Somad kalau kasih tausiah online, satu grup 1.000. Sekali tausiah 10 grup, 10.000. Jamaah kita mesti ada grup
Masjid Nurul Islam. Begitu ada yang sakit, langsung kirim. Semuanya datang ke rumahnya. Kamu sakit apa? Sakit hati ke kamu. Kenapa kamu sakit hati? Karena rumah kamu baru. Karena mobil kamu baru. Ini bukan sakit. Ini error. Mudah-mudahan semua hatinya bersih, tidak sakit hati melihat nikmat orang lain, insya Allah. Dengan menjenguk orang sakit, kita doakan dia. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Bismillahirrahmanirrahim Rabbil Arsyil Azim ayyashfiak. Bismillahirrahmanirrahim Rabbil Arsyil Azim adhibil ba'sa. Isfihi anta syafi la shifaa illa shifauka. Ustadz, kami nggak bisa doa bahasa Arab, Pak Ustadz. Dalam hati aja pakai bahasa Indonesia. Apa doanya Pak Ustadz? Ya doakan, ya Allah cepatkan dia sembuh. Tapi kalau memberatkan istrinya, matikan aja. Bapak-bapak yang ada di Masjid Nurul Islam, kalau mereka sakit, langsung jamaah tahu. Kenapa? Karena waktu sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Loh, yang di sini kemarin kemana? Langsung telepon. Ente di mana? Aku lagi di rumah sakit. Waduh, segera kami datang ke sana. Langsung mereka membawakan kain kafan. Orang yang sakit jangan dibawakan jeruk. Karena orang sakit nggak makan jeruk. Jeruknya dimakan orang sehat. Orang sakit itu diingatkan bahwa dia akan sehat. Kasih dia motivasi, bangkitkan semangatnya. Dia menangis di rumah sakit. Kenapa kamu nangis? Saya sudah diponis dokter, katanya nyawa saya nggak lama lagi. Saya tinggal sebulan lagi mati. Sebulan? Iya. Saya kemarin diponis dokter 3 hari. Udah 3 tahun nggak mati-mati. Malah dokternya mati duluan. Bangkitkan semangatnya. Jangan terlalu jujur jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit. Kamu sakit apa? Coba lihat matanya. Waduh, kalau tanda-tanda gini kayaknya nggak sampai hari Jumat selesai nih. Bangkitkan semangatnya. Karena dia dibisikkan setan. Ajak dia berselawat. Dia sedang sakit ini. Bangkitkan semangat. Bangkit semangat. Takbir. 2 kemungkinan. Kalau nggak sehat, mati. Orang yang sakit itu seperti hanyut. Orang yang hanyut di sungai, dia akan menarik apapun namanya. Ketemu bambu, bambu dia tarik. Ketemu kabel, kabel dia tarik. Ketemu rumput, rumput dia tarik. Maka ketika kita datang, di situ dia bangkit semangat luar biasa. Itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah sakit dan dijenguk saudara-saudaranya. Makanya saya kalau setiap ada jamaah yang sakit, saya datang. Kemarin dapat kabar, Ustadz, ini dosen Ustadz sakit, saya datang. Ustadz, ini senior Ustadz di Maroko sakit, saya datang. Saya semangati dia. Sehat Pak, insya Allah sehat. Bacakan doa semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau bapak sama istrinya baik, sopan, nggak KDRT, nggak pernah nyinggung perasaan, belanjanya berlebih, insya Allah waktu bapak sakit, mereka luar biasa. Papa, Tapi kalau bapak orangnya sombong, lebih mengedepankan teman kongko-kongko di warung kopi daripada di rumah, sampai masanya kalian akan sakit. Inilah hari pembalasan. Kemarin teman yang ngajak ngopi kemarin mana? Udah sakit, buat susah aja. Kenapa nggak mati aja sekalian? Itu nggak ada di Masjid Nurul Islam. Di sini orangnya baik-baik semua. Mereka tidak marah. Mereka nggak pernah buat gitu. Mereka hanya berdoa, ya Allah selesaikan ini ya Allah. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang keenam, idza mata, kalau meninggal dunia, fatba'hu, iringi jenazahnya. Tapi perempuan tidak dianjurkan mengiringi jenazah. Kenapa? Karena perempuan itu kalau mengiringi jenazah, dia melihat itu psikologisnya luar biasa. Dia nggak tahan. Maka ibu hanya sekedar datang melayat saja. Tapi bapak-bapak perlu mengiringi jenazah sampai ke liang lahat. Syukur-syukur bisa masuk ke dalam. Ini acara pemakaman,
berdiri di samping. Cari mana yang pemabuk, pecandu narkoba, perampok, penjahat, ajak dia di samping. Begitu udah agak-agak dekat, senggol dikit. Biar dia masuk ke dalam. Diceramahi nggak mau, tablik akbar nggak pernah datang. Itulah masa kesempatan. Ajak dia ke dekat dikit, kasih kode sama yang belakang. Masuk dalam. Sampai di dalam dia merasa menggigil rasanya. Habis itu dia bertobat. Pas ditanya, kapan kamu tobat? Waktu kemarin ada takziah, saya datang tiba-tiba seperti ada malaikat maut mendorong dari belakang. Kata temannya, rasanya dingin dari bawah Pak Ustadz, tiba-tiba naik, tiba-tiba saya ingat mati, akhirnya saya pun bertobat Pak Ustadz. Belakangan baru saya dengar rupanya itu ceramah Ustadz Somad. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah husnul khatimah. Ini diantara kita ini, baik yang ada di sebelah kanan, maupun yang ada depan, maupun yang ada di kiri, maupun yang ceramah, maupun yang pejabat, maupun yang rakyat, yang orang kaya, yang nggak ada apa-apa. Nggak tahu siapa di antara kita yang mati duluan. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Jangan pernah takut mati, karena resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Ngapain kau hidup buat macet Bekasi aja? Ngapain hidup buat semak Jati Asih aja? Hidupnya bermakna insya Allah. Takbir. Habis satu tema, waktunya sudah habis. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30 lewat 10 kurang 10 menit. Rupanya saya sudah berdiri 50 menit. Kalau kita menyampaikan tausiah di depan orang yang hatinya tulus ikhlas, itu nggak terasa waktu berlalu, Beb. Tema kita ini dua. Yang pertama, jaga silaturahim. Yang kedua, mohon izin ya Pak, keutamaan membangun masjid. Setelah masyarakatnya silaturahim, hatinya sudah nyatu, anak mudanya ada, bapak-bapaknya ada, ibu-ibunya ada, maka sekarang kita siap membangun masjid. Di mana-mana kalau saya cerita pembangunan masjid, itu biasanya ada kotak yang jalan. Tapi di Nurul Islam Bekasi enggak pakai kotak, karena langsung transfer banking. Mana nomor rekeningnya? Enggak ada nomor rekening. Berarti yang dikirim, oh ada nomor rekening. Keluarkan handphone semua. Kita akan transfer banking. Saudaraku dimanapun berada, tolong tarik napas panjang. Sudah siap? Jumlah anggaran 6 miliar. Hembuskan. Jumlah dana yang terkumpul 1,2 miliar. Yang mau kita kumpul sekarang, tarik lagi, 5,7 miliar. Jadi ibu-ibu yang ada cincin, gelang, rantai, insya Allah kami menerima, insya Allah. Silakan kumpulkan. Gigi palsu yang emas juga, silakan cepat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Bapak-bapak nggak perlu dikasih kotak deh, karena yang megang duit ibu-ibu semua. Salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Tolong kotaknya naik ke atas. Ini ikan-ikan besar ada di atas. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustadz Somad tiba-tiba bersolawat? Karena melihat kotak-kotak tadi itu jantung saya mulai nggak normal detaknya. Di awal-awal tadi cerita silaturahim, jantung saya normal. Begitu cerita tentang pembangunan masjid, maka ditenangkan dengan solawat. Alhamdulillah, ibu-ibu wajahnya nggak berubah dari tadi, tetap dalam keadaan tenang. Pas ditanya, kamu ngasih berapa? Dompetku tinggal. Apa kata malaikat mendoakan orang yang sudah ngisi kotak? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Apa kata malaikat untuk mereka yang belum bersedekah? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang enggak mau sedekah binasakanlah dia ya Allah. Jangan diaminkan. Rupanya Ustadz Somad belum mengisi kotak. Dompetnya kosong. Tadi malam ada qori anak kecil ngaji. Habis semuanya saya kasih ke dia. Saking senangnya hati saya. Lupa ngisinya tadi malam. Minjam duit sama tim. Masukkan 1 juta Ustadz. Hah? Dapat. Oh. Nih masuk. Enggak saya buka. Karena kalau saya buka nanti saya tergoda untuk ngambil. Udah masuk. Bapak punya tabungan 100 juta. Amin. Yang dimasukkan ke dalam kotak tadi 1 juta. Amin. Berarti yang di bank tinggal. Memang kalau belum sarapan susah ngitung memang. Adik punya uang 100 juta. Amin. Yang dimasukkan ke kotak tadi 1 juta. Berarti tinggal. Ibu punya tabungan 100 juta. Amin. Tadi ibu masukkan ke kotak 1 juta. Berarti tinggal di bank 99 juta. Tiba-tiba ninggal. Yang dibawa mati berapa? 1 juta. Yang 99 siapa yang ngambil? Lihat mereka udah senyum semua. Ibu punya gelang, punya cincin, punya anting, punya subang, punya gelang kaki, punya gigi emas. Begitu meninggal, ada yang dibawa? Tinggal semua. Untuk siapa? Ustadz ini kalau cerita mati, ibu-ibu aja yang mati. Oke, kita balik. Kalau gitu mereka yang mati. Sekarang saya tanya, kalau bapak-bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas Pak? Katanya suaranya belum sampai. Kalau laki-laki ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas Pak? Yang kita bawa mati itulah uang yang masuk ke kotak tadi. Membangun masjid. Ya Allah, selesaikanlah pembangunan Masjid Nurul Islam ini ya Allah. Transferkan segera. Dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, yang ada di Hong Kong dan Saudi Arabia, segera transferkan ke nomor BSI Bank Syariah Indonesia, nomor 717-4853-357. Sekali lagi, 717-4853-357, atas nama Masjid Nurul Islam. Ma'akal tafa'afnaita, duit yang kau belikan makanan busuk, wa ma labista fa'ablaita, duit yang kau belikan pakaian lapuk, wa ma tasaddaqta fa'amdaita, duit yang kau kirimkan ke Masjid Nurul Islam, itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Hebatnya Masjid Nurul Islam ini. Tolong nanti potongan videonya potong,
Nanti akan saya upload di Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow, follow lah. Jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai masanya nanti kita akan menghadap Allah. Siapa yang akan memakmurkan Masjid Nurul Islam? Anak-anak kita, mereka yang akan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, iktikaf, idul fitri, idul adha, hari raya kurban. Pahalanya mengalir juga ke kubur Abdul Somad di Riau, Pulau Sumatera, insya Allah. Jamaah semangat sekali mengaminkan, saya mati. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Perasaan kita nggak pernah jumpa latihan ya. Tapi ternyata kalau sehati itu langsung connect dia. Ini masalahnya masalah hati, Besti. Kalau hati kita sama mau menyelesaikan masjid ini, insya Allah selesai. Yang mau ngasih duit, kirim duit. Nggak bisa ngasih duit, kirim semen. Nggak ngasih semen, batu bata. Nggak bisa batu bata, batu kerikil. Nggak bisa batu kerikil, pasir. Nggak bisa pasir, AC. Nggak bisa AC, kipas angin. Jangan nggak ngasih apa-apa, nanti masjidnya udah selesai, datang petantang-petenteng. Ini tiangnya miring ini. Ini kalau ada jamaah Masjid Nurul Islam Bekasi model begini, ngasih uang enggak, ngirim semen enggak, masjidnya udah selesai, ini kok miring. Antuk kan kepalanya ke tiang. Biar lurus otaknya dalam. Yang enggak ada otak, kasih makan otak-otak. Ustaz Somad ini kasar kali ngomongnya. Ini enggak kasar, ini sombong kepada orang yang sombong. Ini orangnya baik-baik semua ini. Dari mana Ustaz tahu mereka baik? Mereka sengaja menanamkan tanam-tanaman hijau untuk menyambut Ustaz Abdul Somad. Luar biasa, karpetnya warna hijau, masjidnya warna hijau, tanam-tanamannya hijau. Tolong selesai acara ini pot bunga balikkan kepada jamaah yang punya. Jangan sampai ditahan, hilang. Nanti yang diingat jamaah, kemarin ingat apa ceramah Ustaz Somad waktu Masjid Nurul Islam? Berapa pesan silaturahim? Enggak ingat, yang jelas pot bunga hilang gara-gara dia datang. Masya Allah, tabarakallah. Ini hari libur ini kan? Mestinya hari ini mereka pergi ke puncak. Mestinya hari ini mereka liburan ke pantai. Mestinya mereka hari ini berenang menikmati hari libur. Tapi hari ini mereka datang pengajian. Jadikan saudaraku ini istiqomah semuanya ya Allah. Jadikan mereka, lembutkan hatinya untuk bersedekah menyelesaikan Masjid Nurul Islam ini ya Allah. Kalau ada yang pelit-pelit, bukakan pintu hatinya ya Allah. Kalau ada suaminya sudah baik, istrinya malah bakhil, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Nggak boleh diaminkan. Orang yang jahat, orang yang pelit, tidak didoakan jelek, didoakan supaya terbuka pintu hidayah. Ustadz, kalau dia menghalangi saya bersedekah, takbir itu untuk ngusir setan. Mama mau kemana? Mau bantu pembangunan Masjid Nurul Islam. Jangan, kita mesti ke mall. Nah, ibu tinggal takbir, Allahu Akbar. Begitu juga kalau ada istrinya melarang, papa mau kemana pak? Mau menyelesaikan pembangunan Masjid Nurul Islam. Ayo kita jalan, ini lagi promo. Allahu Akbar. Ya Allah, terkadang manusia ini nggak mau sedekah bukan karena godaan setan.
Kalau setan yang melarang, jangan sedekah, jangan sedekah, jangan selesaikan Masjid Nurul Islam. Selesai dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau tetangga sebelah rumah kita yang ngelarang, itu apa masjid selesai? Jamaahnya aja nggak ada kok. Orang begini nggak selesai dengan ayat kursi, kursinya sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya Masjid Nurul Islam akan selesai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau sudah selesai saya dapat kabarnya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ingat Masjid Nurul Islam yang Ustaz tausiah kemarin yang kepanasan waktu AC-nya di dalam itu? Ingat. Sekarang tempat Ustaz berdiri itu nggak ada yang bisa duduk di situ, beku saking dinginnya Pak Ustaz. Lantai 2 nyaman sekarang Pak Ustadz. Kita semuanya berbahagia insya Allah. Amin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami pengurus masjid panitia pembangunan Masjid Nurul Islam yang Ustadz kemarin tausiah di Bekasi. Betul. Ingat. Setelah Ustadz tausiah, banyak yang datang Pak Ustadz. Nanya mana lokasinya, berapa sak semen. Mereka ada membantu. Enggak, nanya aja Pak Ustadz. Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCDESE PhD, 3 meter nama saya dibuat. Saking kan mereka menghormati, memuliakan Ustadz Abdul Somad. Tinggal satu lagi yang belum, almarhum. Sampai akhirnya titel tertinggi adalah almarhum, almarhumah. Ketika itu semuanya lupa. Yang pejabat-pejabat akan digantikan wakilnya yang sudah lama nunggu, ini orang kok nggak mati-mati. Anggota dewan akan digantikan PAW, yang perusahaan akan digantikan deputi. Ustadz Somad akan digantikan ustadz lain yang segera lebih viral lagi, lebih banyak ilmunya. Amin. Diaminkan mereka. Lalu yang kekal abadi, hari berganti musim berubah, cerita bertukar begitu cepat. Istri yang menangis di tepi liang lahat, Abah, Ma. Ditanya sama orang, kamu nangis kenapa? Warisannya dikit banget. Yang laki-laki ketika istrinya meninggal, menangis dia, Mama. Sebelah kiri, Mama. Sebelah kan, mana yang mau dipinang bulan depan? Cerita berganti, musim berubah saudaraku. Tapi ada yang kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak putus. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, ngalir pahalanya. Siapa dia? Mereka yang menyelesaikan pembangunan Masjid Nurul Islam. Memang iklan ini setiap 10 menit kita ulang terus. Saya heran. Kenapa ibu-ibu yang di sini ngelihat ke sini, yang di sini kok ngelihat ke sana? Rupanya ada layar di situ. Ya, tengok, kenapa orang tuh nggak ngelihat ke sini? Rupanya ada layar di situ. Aduh. Memang Masjid Nurul Islam ini luar biasa, dan ustadznya biasa di luar. Di akhir majelis sudah 1 jam 10 menit Ustadz tausiah. Ini sudah keluar dari kode etik jurnalistik. Air minum biasanya 600 ml. Ini sekarang 300 ml. Di mana-mana kalau Ustadz Somad tausiah, itu stiker merek air minumnya dicopot. Nggak boleh ada iklan di ceramah Abdul Somad, kecuali di Masjid Nurul Islam. Iklannya air minum santri. Allahu Akbar. Masjid Nurul Islam, pengajian apapun, minumnya tetap air minum santri, karena uangnya dikirim ke pondok pesantren yang akan menghidupi yatim, fakir, miskin, duafa. Ekonomi umat akan bangkit dengan air minum santri. Kenapa Ustadz Somad ini ceramahnya isinya endorse? Kita mesti membangkitkan ekonomi umat. Kalau umat ini kuat, dia akan belanja ke warung tetangga. Tetangganya kuat, dia akan menyelesaikan pembangunan Masjid Nurul Islam insyaallah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan masjid kita cepat selesai. Bapak-bapak dewan, bapak camat, bapak lurah, bapak kapolsek diberikan Allah istiqomah iman dan Islam.
ibu-ibu menjadi istri yang solihah, bapak-bapak menjadi kepala rumah tangga yang adil dan amanah, anak-anak muda terjaga dari maksiat dan dosa. Indonesia negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ini bersihkan dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawwajtah. Yang belum bernikah, temukan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum punya anak, berikan keturunan yang soleh dan solehah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang ujian berikan kelulusan dengan nilai terbaik. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala hajatan min hawaijid dunya. Segala hajat dunia, hajat akhirat. Laka ridha walana fiha salah. Engkau ridha dan baik bagi kami. Illa qadaitaha wa yassartaha. Mudahkanlah dan tunaikanlah ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Wali man hadarana, semua yang hadir di majlis taklim pengajian Masjid Nurul Islam ini. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al hadzal balada Indonesia baldatan thayyibatan wa antal ghafur. Jadikan NKRI negeri yang aman damai, jauh dari malapetaka, bencana dan musibah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Indonesia pemimpin yang adil dan amanah. Pemimpin yang takut kepadamu ya Allah. Pemimpin yang sayang kepada rakyat Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.